gini di sini ya. Terus siapa? Telu. Oke, selamat datang di Silit MAS MLG. Sharing Ayo lalu ilmu, sharing informasi dan ilmu via SoundCloud. Iki take ke lebih dari 8 tapi masih salah. Jadi Temen asli. Silit MAS MLG ini seri pengalaman dan info via SoundCloud. Kita nggak kalau saya pribadi nggak sepakat pakai kata ilmu karena nanti ya seperti yang kemarin episode kemarin kan ya ilmunya nggak tahu dapat ilmunya lebih ke pengalaman sama info aja. Itu ini bakal ada narasumber baru lagi Ya, kita hari ini ada narasumber baru lagi, tapi sebelum kita kenalan sama mereka kita mau ngasih kabar gembira gitu. apa nih? Silit MAS MLG meskipun masih upload kemarin beberapa kali tapi kita sudah dapat support sponsor kecil-kecilan lah. Jadi bentuknya itu kayak tote bag. Tote bag. Dan itu nanti nggak banyak sih karena ini yang denger juga belum tembus 100 gitu kan. Ngerti tote bag? Tote bag Ngerti ya. lah, ngerti. Jadi itu kita dapat support. Awalnya sih pengen ngiklan gitu kan. Terus kita punya program baru gimana kalau kalian support acara kita sekalian kita undang juga. Jadi dari salah satu belum kita bocorin karena belum jadi tasnya. Jadi jaga-jaga kalau nggak jadi kerjasama juga. Itu kita dapat tote bag buat kita sama kita kuisi nanti rencananya kayak gitu. Terus yang kedua, kabar gembira semalam kita ditawari salah satu radio di Malang untuk pakai tempatnya dan fasilitasnya. Jadi beberapa radio kan ada yang mereka itu recording suaranya untuk kita ditayangkan di hari-hari tertentu gitu. Ya. Kita ditawari tempatnya dan waktunya di salah satu radio. Radio apa? Nanti malam baru ketemu. Yes, aku gaji Itu. buta, aku berarti. Aku gaji buta. Itu. Terus ini nggak tahu nanti bakal diedit atau tetap pakai ini. Apa itu? Apa ini? Salah rumah saya. Sesuai gitu loh. Karena nyanyi nih kok ya. Oh ya. Ya kita. Nah, fokus begini ya. Apa sih yang ada untukmu? Gak ngerti gue ngomong. Gak ngerti apa ya? Gak ngerti gue apa. Itu salah satu lagu band di Malang. Hah? Vokalisnya teman kita sendiri. Drummernya juga lagi di sini sekarang. Wow. Jadi bintang tamu kita sekarang adalah Pop Up Malang. Itu nanti kita bahas detail di belakang. Jadi yang suaranya apa? Tekniknya apa? Ngegrol apa? Gaul. Guys, growl memang. Itu Faisal Lutfi. Nah, yang tadi di tengah-tengah suaranya agak jernih itu salah satu narasumber kita sore ini juga. Oh ya, si pakai stiker Lord Doyogi. Itu, tapi itu nanti itu menarik kita taruh di tengah-tengah aja nanti. Oke. Nah, itu. Kita sekarang sama dua orang pasangan muda, suami istri yang baru menikah berapa bulan? Oh iya. Baru setahun. Oh, sudah setahun ya? Cepet banget. Waduh. Setahun. Gambarannya udah kita jelasin kemarin di Instagram spoiler bahwa pihak laki-lakinya lulusan via bisnis Brawijaya, pihak perempuannya teknik sipil UM. Terus nggak pop up Malang. Pop up Malang. Masuk banget. Saya pribadi kemarin dikasih gambaran itu belum terlalu jelas. Jadi Pop up Malang itu kalau produknya tahu tapi spesifikannya belum terlalu jelas gitu kan. Jadi mau langsung kita tanyain aja buat pasangan muda ini. Ya. Salah satu penggerak bisnis di Malang. Aku biasanya manggilnya Viandi sama Tia. Jadi nanti perkenalan pribadi dulu aja. Viandi umur berapa? Dulu riwayat sekolahnya di mana aja. Terus Tia kayak gitulah. Jadi lebih ke personal dulu sebelum kita nanti ulik apa itu Pop Up Malang. Oke. Dari Mas Pian dulu ayo. Oke, halo, kita dari Pop Up Malang. Saya dengan Viandi. Di sebelah saya dengan istri saya dengan Aduh, ngomongin pasaran.
Saya Tia. Ya, kita dari Papa Papa Malang. Malang. Kita hadir di Silit MSMLG untuk memberikan beberapa pengalaman buat kalian semua. Oke. Nama lengkap SMA berapa dulu? SMA alumni. Kalau nama lengkap saya sebetulnya Valdian Putra Rahmanda, panggilannya mana, Viandi, Viandi? nggak ada hubungannya. Itu saya juga nggak tahu sampai sekarang kenapa panggilannya bisa beda. Kalau sejarahnya saya kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya. Kalau Mbak Tia, Saya Teknik Sipil UM. Teknik Sipil UM. Oh, kalian suami istri manggilnya Mbak gitu ya? Iya. Biasa Kan pasangan muda, Oh, kan iya. ceritanya. Kamu kakang, Mbak. Kang, siapa Kang? Ngarif Kakang. SMA 8 ya dulu. SMA 8. Kalau nggak salah mereka ini yang satunya dancer modern dance itu kan, satunya break Iya. dance. Mas Yandi yang dancer, Iya, saya betul, yang betul. break dance. Cinloknya deh dorlop loh. Jadi sih saya juga dulu sempat monyet-monyetan sih sama ya ini ya, dari masnya mahasiswa Malang sama dari Mas Yang Lintang ini Mas Jingga ya kan, Lintang Jingga. maksudnya kita ya teman dari SMA dulu lah, teman-teman Teman monyet-monyetan. apa ya bisa dibilang ya bukan teman juga. Jadi satu grup dance namanya dulu Baby dan Baby Squad kayak gitu kan. Jadi Biar kata lucu gitu kan ya unyu-unyu. Baby kalau Kelambine banyak ketok no bokong. jadi ini asik gitu. Jadi Aku kayak nggak kayak- ngerti ya. Karo ya. Break dance. Aku bos. SMA itu. Break dance. Ayo terus. Alasan pribadi kenapa nawarin mereka buat ngisi silit. Saya kentut. Soalnya kayak molak-malik loh. Istilahnya ono via bisnis, ono teknik sipil, terus ono ya seneng ngeband pisan, terus breakdance, terus sekarang kerjanya hampir nggak ono hubungannya. Bisnis, lu diajarin desain nggak? Ini manis-manis gitu. Desain Microsoft Excel kita. Nggak Excel dulu. Jadi itu tuh kayak kalau istilahnya salah jurusan tapi sekarang sukses. Soalnya tahu sendiri juga sudah bisa sewa tempat, terus dulu sempat juga punya pegawai, terus pendapatannya nanti kita tanyain berapa puluh dan tembus sampai Nanti bisa buat dihubungin nikah dari gitu. pajak Malang. Nanti pajak malam. Kayak sakit aja itu lah. Jadi istilahnya kok nggak ada hubungannya tapi sekarang gerak di bidang ini dan sukses. Nah itu yang bakal kita kali nantinya. Itu sih gambaran singkat aja dari terserah Viandi Apotia, gambaran singkat pop-up Malang itu apa gitu. Pop up Malang sebetulnya kita dulu punya namanya itu PND Pictures, di situ artinya passion and dream, di mana di situ kita itu ingin merealisasikan apa yang kita suka di bidang kita yang suka. Bidang kita suka itu sebetulnya bidang-bidang yang berhubungan dengan seni, entah itu musik, entah itu berhubungan dengan fashion, entah itu berhubungan dengan dekorasi, hal-hal semacam itu yang kita suka. Habis itu kita jalan mulai desain grafis itu dari tahun 2010 kalau nggak salah. Jalan selama beberapa tahun. Kuliah. Waktu itu kita jalannya waktu kuliah sih, cari duit-duit buat ya tambahan-tambahan sanggup kuliah, bayar-bayar kuliah buat ngafe dulu. ngafe lah, Ya, biar kayak anak gaul gitu kan. Gaul, ngafe berdikit. Nyentot buat Kayak gitu. Terus akhirnya ada beberapa klien kita yang pingin sebuah desain ini direalisasikan jadi bentuk yang nyata. Kira-kira sih kayak gitu sih ininya. Sejarah awalnya kayak gitu. Jadi temen waktu itu habis nikahan, jadi foto dokumentasi nikahnya mereka ingin direalisasikan dalam bentuk yang berbeda dari foto Kepinginnya dia biasa. kayak apa, gitu. Ya kayak gitu. Akhirnya mereka punya ide referensi dari luar kota Malang sih, bisa dibilang dari kota Jakarta. Jadi ada bentuk kayak 3 dimensi gitu, foto-fotonya jadi dibikin lebih lucu, lebih variatif, lebih interaktif kayak imajinatif dan sportif kayak gitu. Inovatif. Akhirnya Oh berarti bagian dari PND Picture itu ya? ya Kalau sekarang yang lebih difokusin Pop Malang ya? yang difokuskan ke Pop Up Malangnya, dan nama dari Pop Up Malang sendiri itu juga dapatnya dari Mas mahasiswa Malang juga sebetulnya. Siapa sebenarnya? Ramon. Agus. Tatang saiki. Ya sing ning topengan iku lah ya. Oh, itu ya. Jadi kalau dulu sempet tahunnya sih kayak sampai garap prewedding gitu juga ya. Foto-foto prewedding. Ya, awalnya kita juga dari di luar desain grafis kita juga sempat main fotografi juga sih kayak gitu. Terus kreatif kayak
ada kafe mau soft opening atau grand opening, mereka yang nyiapin konsep kayak gitu. Ya semacam ya mulai Jadi kayak komplek event lah ya. organizer juga Nah, sih itu. waktu itu. Jadi komplek, cuma juga mereka juga join sama teman-teman yang bidangnya lain gitu ya, kayak fotografi join sama siapa gitu. Ya kita jadiin satu semua, nggak kita pegang semuanya. Iya. Jadi teman-teman yang punya keahlian khusus kita jadikan satu. Kalian khusus. Ya, Pencaksilat. Lukis di baju. Pop Malang. Iya. Itu seru kan Pop Malang itu. Ngerti. Ya Jadi- udah, ya udah. Aku tahu mesen. Oh, tahu pesen ah? Ini kamu Kate, pesen ah? kate. Oh, enggak. Tapi fotonya cuy foto HP lah bodoh. Jadi itu bedanya ini banyak yang rancu sih. Pop up sama scrapbook itu bedanya apa? Oh gitu. Ya banyak Kan mungkin tampilannya bersama kan? ya teman-teman mungkin banyak yang lebih tahu scrapbook sih barangkali daripada pop up gitu. Jadi kalau scrapbook sendiri itu sama intinya adalah seni apa ya, seni Menggunting. menggunting, melipat dan menempel yang dijadikan dalam bentuk 3 dimensi. Cuman dalam scrapbook itu Ada dia benda- lebih benda. apa ya, lebih memasukkan materi-material yang asli. Jadi kayak ada kalung, ada pasir pantai, ada kayak pita, hal-hal semacam itu jadikan satu jadi satu kesatuan. Cuman kalau di pop up sendiri yang difokuskan itu lebih ke konsep desainnya. Jadi desain-desain tematik gitu sih, misalkan suka dengan traveling, jadi nanti di pop up itu bisa diperlihatkan tema-tema traveling, misalkan keliling dunia kayak gitu. Jadi yang diutamakan untuk apa? Tema desainnya. Kira-kira kayak gitu. Ya, berarti Jadi kepengen yang kayak apa? Ganti muka bisa berarti Kak ya? Oh, bisa, banget. bisa. Ganti badan bisa? Bisa, kita spesialis rekayasa kehidupan. Jadi bagi kalian yang ingin jalan-jalan ke Paris, belum bisa jalan ke Paris, Kita bisa jalan-jalan, realisasikan. berarti lebih anu ya, kalau scrapbook itu lebih kayak cakupannya luasan pop up menurut pikiranku. Kalau ketika tema pantai paling berhenti nih, kalau scrapbook ya ada kerang, terus ada pasir pantai kayak gitu kan. Keringet Iya. nelayan. Keringet. Masuk kan masuk. Ya Tapi kan kalau- pantai. Kalau Pau Malang itu bisa langsung dikasih embel-embel seakan-akan dia snorkeling atau seakan-akan dia ada naik perahu gitu kan, nggak harus Ya, gitu. menampilkan Bisa. benda aslinya di dalam frame itu ya. Ya. Berarti pengen guru ya bisa ya? Oh, sangat Bisa bisa. banget. Justru Bisa kita banget. yang Bisa banyak bikin requestnya kalian di six situ. Oh. Mas, saya terlalu gemuk nih, dibikin kurus dong, bisa. Oh. Mas, saya kurang Fotonya disikat gunting langsung ini Iya, gimana? jadi Separuh. dulu masih workshopnya di salah satu kafe di Malang. Aku sering ngintip kan, jadi ada yang setor muka tok, kepala itu dikasih jas gitu. Padahal aslinya dia cuma cekaan Selfie. atau Selfie aja Oh. bahannya. Gitu. Mau foto sama siapa aja artis bisa. Mau foto sama kalau masih punya foto yang mantan nggak apa-apa. Kayak itu. Terus sejarah singkatnya mulai itu tadi ya, mulai angka 2010-an kayak gitu ya. Terus Ya betul. Kalau untuk pop up Malangnya sendiri jalannya udah insya Allah 3 tahun sih. Kita baru jalan pop up Malang itu sekitar tanggal 17 Oktober 2013. wah, mantap. Mantap. Ya masih baru lah. Mantap. Masih Baru, belum Pak. apa-apalah kalau dibandingkan Nanti sama mahasiswa kita Malang. mau. Sama lintang kalau nggak jingga. lapo-lapo. Kalau Apalagi lapo. nih nganggur. Sebelum jauh ke depan, ini sih, kalian kan sama-sama sudah S1 dan lulus ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Dan setahu saya Tian udah sempat kerja di salah satu bank. Benar. Terus sekarang kenapa kok setelah lulus kalian pilih bisnis, dan kenapa kok bisnis pop up gitu? Apa enggak? Kuliner. Yo, kuliner Pate, kayak kita pate. Mungkin Mbak Tia bisa Sempol. dijelaskan. Apa? Kalau aku sih nggak merasa apa ya. sesuai sama disiplin ilmu yang dipelajari selama kuliah lah. Saya mau nih buat disiplin Kalau ilmu. di bank tuh nggak ada disiplin ilmu, semua ilmu masuk. Pokoknya kalau udah kerja kantoran udah yang penting terbiasa udah beres gitu kan. Kalau menurut aku soalnya nggak kayak gitu sih. Aku nggak bisa, orangnya nggak bisa diem. Terus tiba-tiba harus kena kantoran yang kayak gitu. Nggak. Passionnya Mabuk. oke, saya nggak bisa kontrol aja bu. Jadi Karena gajinya gedean di. gaji kalau udah double sama suami gedean sama suami dong. Oh iya. Benar. Iya kan? Iya, Kalau iya. bang, ya udah gitu aja ya kan. Maksudnya kalau nggak naik jabatan juga nggak tahu kapan gitu. Jadi udahlah. Hope. Akhirnya aku sih putusin buat
bisnis. berwirausaha. Dan kenapa kok di pop up? Jadi biar sih kenapa cek pilih bisnis apa karena vokalis itu memang lumayan loh kalau Iya. suaranya lumayan loh di Bang Faiz. Lumayan. Ya, sebetulnya itu kan kayak yang saya bilang tadi, pertama kan kita sukanya di bidang-bidang seni emang. Ya. Dari kecil udah suka bidang seni, udah lumayan sih band-bandan dulu, sempat juga jalan sama Mas P Lintang Jingga ini. Nunggu aja tadi loh. Di spoiler lah ya, soalnya trailer kayak gitu. Apa biar kok kuliahnya biar bisnis Kak langsung di kafe loh sama di seni. Misalnya Ayo. Gitu. Jadi kalau untuk kuliah di via bisnis itu sebetulnya ada sisi luck-nya juga. Jadi PMDK. Dulu apa PMDK. PMDK. PMDK itu jurusan apa biar? Oh iya. Jadi sama PMDK. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang mungkin dengerin PMDK itu apa PMDK ya, mungkin browsing-browsing lah ya. Artinya PMDK itu apa? Sekarang SNMPTN. Tuh, Beda. Tes, itu Oh, tesnya. enggak. Saya kira Oh, saya kira SNMPTN itu itu namanya. undangan. Oh, undangan ya? Oh iya, di undangan PMDK. Tes itu SBMPTN. Oh, mantap. Kelihatan ya angkatan berapa ya? Jadi ya main bodoh nasibnya. Jadi dulu itu ada cara masuk kampus yang kita tanpa harus tes. Jadi kita cuma setor Raport sama ya. kalau punya Prestasi. Punya channel. apa itu? Kayak Sertifikat. Sertifikat. sainganku dulu itu bom dia anak basket PEM Iya. ngopo itu lah kowe. Iya. Terus sama Faris itu dia paskibraka. Dia menyantumkan itu Kamu nih. baby squad. Menyantumkan sertifikat. Nah, itu. Sertifikat. Aku awaran raport. Saya keterima aku yo. Orang-orang benar enggak gitu. Ya itu alhamdulillahnya alhamdulillah kita lah. Jadi waktu itu kita coba via PMDK disuruh sama guru-guru kan ya iseng-iseng lah. Fakultas apa? Kamu suka apa? Ngono. Saya suka ngartis, Bu. Dan dulu itu kan ramenya kan via itu Artis sama ilmu artis. Fakultas Mantap. Ilmu Artis. Mantap. Ya, bayangannya sih udah di sana itu udah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan eksistensi kayak gitu-gitu sih. Akhirnya dicoba, ternyata alhamdulillah masuk ya kan. Habis itu ada tes, waktu itu tes STAN. Habis itu disuruh sama orang tua coba STAN. Di situ kan uangnya banyak kayak gitu kan. Jadi habis itu waktu itu hari H tes Hamin satu tes STAN itu ada ajakan dari teman-teman ngajak ke pantai. Karena udah ada keterima sama Via, ya saya Dan pilih ke pantai pantai. Jadi nggak sempet tes. Saya nggak pikir panjang sih waktu itu. Kalau misalkan stannya nggak masuk, saya nggak ikut ke pantai dong. Akhirnya pilih pantai. Soalnya mesti start nggak masuknya. Gitu sih. Jadi ceritanya maksud Via ya alhamdulillah Sederhana. didukung oleh faktor keberuntungan. PMDK. Terus dulu waktu awal bikin pop up itu modalnya berapa? Terus Untuk dari mana ya? Ketaruhan moco. Utang kayak nggak dekno kayak atau modal pribadi atau Ya gimana? cari gaji di bank terus sebagian disisihkan buat modal. Oh, hebat. Aku bisa nyisihkan hebat. Ya enggak, aku takon enggak. Soalnya lumayan kan modalnya gunting, desain dan kawan-kawan. Gunting enggak, itu mahal banget itu. kalau untuk modal Nyewa sebetulnya buzzer. kode-kode. Jadi kalau untuk modal bisa dibilang sebetulnya kita itu tanpa modal sama sekali. Bisa dibilang kayak gitu. Kenapa? Jadi waktu kita masih kuliah dulu, zaman kuliah kan kita mau nggak mau butuh perangkat komputer atau laptop. Jadi Udah di situ punya. ya dari situ kita punya laptop, itu pun laptop juga cicilan dicicilkan sama orang tua. Nah, waktu itu kebetulan juga cicilan laptop itu bisa kita bayar sendiri dengan cari tabungan-tabungan sendiri, dan spesifikasi yang dibutuhkan juga mumpuni untuk kita belajar graphic design. Akhirnya dari laptop itu saya pribadi sih berjanji sama orang tua, karena laptop itu juga termasuk golongan harga yang lumayan mahal. Itu di situ saya berjanji sama orang tua saya bahwa nanti dengan laptop ini saya bakal bisa menghasilkan uang, biar laptop yang dicicilkan sama orang tua ini nggak sia-sia, nggak hanya berujung sama skripsi aja gitu loh. Jadi bisa menghasilkan uang. Jadi itu salah satu motivasi juga sih buat gimana caranya dengan laptop apapun yang bisa kita kerjakan bisa menghasilkan uang. Gitu. Dari situ. Laptop. Ya untuk modalnya dari situ. Habis itu untuk kedepannya lagi dari graphic design itu kita sisihkan uang keuntungan kita. Habis itu kita bikin tempat kecil-kecilan di rumah sih sebetulnya. Tempat kecil-kecilan untuk tempat kerja ya cuman area 2x2 meter.
Habis itu kita ajukan ke bank untuk pinjaman, habis itu kita presentasi kan ke bagian surveyor banknya. Jadi bagian bank itu tanya, ini buat apa gini-gini, kita ceritakan sampai mereka percaya bahwa di sini emang ada kegiatan jual beli, transaksi dan bisnis. Habis itu sama bank di ACC cair, alhamdulillah kita modal utamanya dari bank sebetulnya. Berapa itu cair awalnya? Cair, Bro. Untuk awal cairnya 10 juta. Langsung 10 juta ya. Nah Ya. itu mungkin buat tips teman-teman. Sebenarnya sudah kita bahas di program lain bahwa kalau kalian pengen pinjam ke bank, kalian usahanya harus jalan dulu gitu. Soalnya Ya, nanti ya, yang ada. survei biar ada ya kan. Nggak asal Administrasi segala cuma macam proposal, juga. aku pengen bikin usaha pop up, Wah, gitu pengen semua pinjam orang lain nggak bisa. bisa. Nah itu Ngomong tok. nah iya. Nah itu Nggak jadi ada usahanya. Tapuk. jadi minimal harus jalan dulu berapa bulan, terus nanti bakal ada di surveinya gitu juga ya, dan ada kemungkinan Ya, nggak betul. lolos juga kan. Oh, Ada, bahkan ada. kemungkinannya lebih besar nggak lolosnya sebetulnya. Nah, itu tipsnya supaya lolos dari Nah, surveyor bisa bank langsung gimana? 10 juta itu nggak salah tingkatan itu udah paling sedikit atau udah tingkat kedua? Minimal waktu itu 5. disebutkan nggak ini banknya boleh atau enggak? Oh, Nggak, boleh. nggak, Oh, boleh. nggak. Jadi waktu itu kita pakai Bank BRI, di situ ada program namanya KUR. Nah, itu Sekarang ada istilahnya lagi, silakan. Ya, Jokowi. namanya kredit usaha rakyat. Di situ program membantu kalangan-kalangan menengah untuk memulai bisnis. Itu minimalnya cairnya bisa dari 5 juta, maksimalnya bisa sampai 25 juta. Itu tapi tetap dengan jaminan. Waktu itu kita pakai BPKB sepeda motor sih, pakai sepeda motor pribadi. Dari situ yang penting itu apa ya? Jadi dari bank yang bagian survei nanti bakal dilihat juga bukti transaksi kita itu apa. Jadi kita harus menyimpan Bukti salah satu keuangan. caranya sih. Jadi bukti keuangan. Jadi pembukuan usaha kita, ada nota-nota penjualan dan pembelian kita itu harus kita simpan buat bukti bahwa kita emang udah menjalankan Bukan usaha ini. abal-abal gitu. Bukan abal-abal. Dan dari situ juga nanti mereka bakal ngitung usaha yang kalian jalankan Pendapatannya ini berarti berapa? pendapatannya 1 bulan berapa, pengeluaran berapa, dapat laba berapa. Dari situ bisa dinilai bahwa kalian bisa mampu bayar cicilannya atau enggak, kayak gitu. Ketika mereka percaya oh ini bisa mampu untuk bayar cicilan, pasti langsung cair. Pesta lah. Pesta party. Cairnya 10 juta, satu hari 5 juta habis. Kan syukuran sama teman-teman gitu kan, traktiran, minta Itu penting. support. Nah itu tips cari modal, usaha harus jalan dulu, terus bisa pinjam ke bank juga. Ya, betul. Dan nggak cuma satu bank itu tuh kan, bank lain juga menyediakan. Bank lain menyediakan menyediakan semua. itu sih. Jadi modal butuh alasan lah buat nggak berkembang gitu kan. Ya, betul. Tuh. Berkembang. Terus sampai sekarang masih tetap pinjam atau dilunasi sekarang sudah ada dana sendiri atau? Oh, sekarang Mau justru mengembangkan. cicilannya tambah Tambah banyak. banyak. Bagus gitu. Kalau prinsip saya pribadi sih dari ya ini pun juga Dia bukan prinsipnya suka nyicil. bukan saya yang bikin teori juga, ini juga dari masukan dari Capek. motivator-motivator. Justru untuk kita menjalankan bisnis itu harus punya motivasi. Salah satunya itu Cicilan. cicilan. Ketika Iya. kita punya cicilan, kita harus kita jadi punya tanggung jawab. Otomatis kita punya target dalam 1 bulan kita harus punya pengeluaran pasti, kita harus kejar itu. Pemasukan berapa? Kayak gitu. Jadi untuk awalnya kita kemarin punya cicilan di Bank BRI itu yang sampai sekarang belum lunas, ya kan? Habis Nggak itu tahu kapan. ya, habis itu karena kita alhamdulillah semakin berkembang, kita butuh perangkat yang lebih mendukung kebutuhan kita lagi, otomatis kita harus mendatangkan komputer, mendatangkan laptop lagi, terus beberapa perangkat-perangkat lain juga itu juga untuk apa ya, menyeimbangkan kondisi keuangan kita harus cicil Upgrade juga. cicilan. Gitu, Cicilan, paham lah sih Ya. saya upgrade cicilan. Cicilan. Gitu ya. Alat-alat apa Oh, ya? ya. Kira-kira Waktu pertama bikin itu loh, alatnya sing itu mendasar apa? Ya mungkin Pasti gunting, apa. pasti. Ya gunting. Iya, awalnya kita salah-salah bikinnya ya dulu. Oh, kalau dibilang pop up Salahnya. itu langsung dibikin langsung bisa dan langsung bagus, itu cuma jelas nggak gunting, mungkin. ya. Orang-orang mungkin lihat ini lucu ya, bagus ya, gampang, ini cuma digunting aja terus tempel gitu aja ya. Mungkin silakan kalau misalkan mau kalau dicoba nggak nyoba, apa-apa. gitu, nggak Tapi apa-apa. faktanya adalah bahwa kita pertama kali bikin pop up itu makan waktu 5 sampai 8 jam Satu untuk Satu satu pop up. Ya, ukuran A3 ya. untuk ukuran 30 kali 40 cm. Itu. Jadi untuk perangkat yang dibutuhkan sih ya yang jelas laptop untuk mendesain, habis itu Aplikasi apa biasanya? Corel, Photoshop? kalau aplikasi kita pakai Photoshop sama Corel aja cukup sih, nggak pakai aplikasi yang berat-berat kayak gitu. Word, Notes juga Pakai note. kayak gitu. Terus untuk produksinya yang dibutuhkan juga sederhana juga, kalau kita cuman butuh
gunting, double tape, terus apa ya, isolasi, Styrofoam. styrofoam juga. Dulu Jadi dulu pertama kita nggak pakai styrofoam ya. oh kita nggak pakai styrofoam dulu. Dulu Awalnya cari-cari. Pakai oh, dulu, enggak, Mas akhirnya Milo. belum. Semput Kembut-kembut. Karena ada koko. Pakai nada koko. Biar kinjur-kinjur. Jadi kalau belum yang belum tahu pop-up atau belum ada gambaran, jadi kayak ada figura di dalamnya itu cekung. Nah, fotonya terkesan 3D. Bervolume. Nah, bervolume. Dan terkesan 3D, nah di belakangnya itu ada kayak sing ganjele ngono. Dulu ganjelnya pakai apa? Enggak pakai styrofoam. Kan ini Mas Melo. Dan sebetulnya untuk membuat pop up sendiri harus pakai alat apa sebenarnya kita itu nggak Nggak tahu tahu, nggak sebetulnya. Oh. Karena kita cari referensi di internet juga rata-rata kan internasional. Jadi akhirnya kita cari-cari cara sendiri sih sampai yang kita kira itu betul dan itu bisa kuat dan tahan lama ya kita pakainya styrofoam. Jadi dari pertama kita Awalnya pakainya pakai double styrofoam. tape yang busa itu loh. Oh, double tape sing kandel iku ya. Tapi Ya, tipis. Menurut ya. akhirnya tumpukan layarnya tipis rasanya. Oh ini berarti ada lagi nih yang harus di-upgrade lagi apa? Cari lagi kayak gitu terus. Biar lebih terlihat 3 dimensinya. Ketebalannya harus disesuaikan juga. Lem ya, Oh. betul. Lem. 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 Enggak ya? Lem enggak sih sebetulnya. Double Enggak. tape ya. Kita Double lebih tape. menggunakan. Double tape, Bang? Double tape. Ya. Mahar apa enggak kok lem? Kenapa? Mahar? Kalau mahar kita tetap pakai double tape. Agak double tape. Sumpah saya. Iya, pakai double tape. Soalnya dulu awal-awal kan pakai kalau mahar ada yang uangnya masih uang asli. Asli. Kalau di lem kan nggak bisa dipakai Oh, tak dong. kira lem. Nggak bisa dibongkar. Kalau misalkan pakai uang palsu, pakai lem masih nggak apa. masalah. Jadi kalau Kan nggak bakal dilepas. kalau yang harus masih dilepas harus pakai material yang nggak terlalu rekat tapi masih bisa tahan lama sampai acaranya. Kira-kira gitu. Iya. Soalnya ini bakal dicopot lagi. Oh gitu. Gitu ceritanya. Terus dari awal produksi dulu bikin pop up itu cara promo offline sama online-nya itu gimana? Strategi promo kan ini termasuk baru di kalangan mahasiswa dan warga Malang kan pop up. Pop up Warga apa sih? Malang, Ya bahkan saya selalu presentasi sama teman-teman yang tanya pop up itu apa sih? Dikira event. Soalnya saya kan udah ada pop up fest, pop up fest. Ya banyak sebetulnya kalau yang jalan pop up sendiri di Malang sebetulnya banyak. Cuman kalau setahu kita sih rata-rata teman-teman yang lain mungkin dari kalangan mahasiswa karena emang mereka baru mulai juga kayak gitu. Jadi untuk yang apa ya, yang masih benar-benar difokuskan untuk mengerjakan pop up kita masih belum tahu sih kayaknya sebelum ada. Terus tadi tanyanya apa ya kok? Atau Promo. oh iya, Online. untuk promo offline dan online. Kan ngelit. Orang kayak lem. Enggak Apa pakai kayak lem. lem. Pakai lem. Double tape. Double tape. Makanya lah. Jadi kalau promosi yang paling kuat yang kita percaya sampai sekarang itu sebetulnya itu Cik, lagi adalah dipercaya. iya Kita yakini. kita yakini itu sebetulnya adalah promosi dengan cara mulut ke mulut. Itu adalah mulut ke mulut dalam arti yang jangan anu ya. Bom. Ya, apa? Bom. Nah, itulah istilahnya ya. Iya, Jadi itu. dari pertama kita dulu bikin Iya. pop up itu alhamdulillah teman kita yang dibikinkan itu suka, akhirnya mereka cerita ke saudaranya, ke teman-temannya, akhirnya teman-temannya banyak yang baru tahu kan ini kayaknya lucu bikin pop up kayak gini, akhirnya mulai beberapa yang pesan. Dari situ karena kita tempatnya juga masih belum bisa dijangkau masyarakat luas, maksudnya tempatnya kurang strategis, akhirnya baru kita mulai keluar dengan cara online. Waktu itu di tahun 2011-2012 masih yang kenceng itu masih Twitter. Kita mulainya dari Twitter, habis itu kita ketemu alhamdulillah reuni ini sama teman kita Mas Yoga dari Sopo itu pertama kali muncul itu. dengan Mas di Mahasiswa Malang. Agus. Nah, di situ kita mulai ada kerjasama gimana caranya kita dibantu untuk promosi online dan dari mahasiswa Malang sendiri juga kita bantu dari beberapa hal yang berbau dengan desain grafis kayak gitu, dan itu dengan cara barter produk atau barter jasa itu kita aplikasikan ke teman-teman media yang lain dan teman-teman usaha lain kayak gitu. Jadi gambaran aja awal-awal dulu kita punya kartu nama, terus punya explainer yang desain dari Bapak Malang gitu kan. Nono arah wedak Gambar itu desain masih absurd ya. Tapi yang bikin Itu apa ide namanya? dari bapaknya. Ide dari bapak. Nanti kan oke deh, oke. kayak gitu. Jadi
kita barter gitu kan, sama-sama kenal, kita punya sarana buat promo mereka dulu kita juga sempat dapat per 2 bulan itu 1 pop up gitu. Akhirnya bingung itu kayak opo ngono kan, belum punya galeri juga dulu, akhirnya ya wis lah engko pas foto-foto aja display baru kita minta pop up itu sih, desain pop up tuh promo. Terus ini yang sekarang mau tak tanyain, sekarang linknya dia itu gede banget gitu, jadi kayak Halo Malang, terus beberapa hotel, radio, setiap perusahaan itu mau ngasih hadiah ke tamunya atau ngasih hadiah ke bintang guest star band atau mana, itu mesti pesennya ke Pop Malang. Nggak ngerti itu caranya gimana, nyepik awalnya gimana, atau dealnya garis besarnya gimana, siapa tahu nanti ada yang denger ini kafe, hotel atau pengen denger, oh aku pengen kayak Pop Malang juga. Soalnya masuk Vandel lah ya, tahun saya ini sih Vandel lah. Vandel marmer. Suci all pop up kan ya, Suci ya. Ketika Closemax dapat pop up juga kan, stand up comedy di Kompas itu. Jadi itu gimana bangun jaringannya awalnya gimana? Gitu. Jadi waktu itu di tahun 2012 kita tergabung dengan sebuah komunitas, di mana itu komunitas yang menjadikan satu usaha-usaha online yang ada di Malang, namanya itu Move On Market. Nah, pernah dengar ya, kita tahu ya, pernah tahu. Nah, ini ya salah satu pencetusnya, bukan pencetus sih, maksudnya penggeraknya. Ada cetus. Iya, kita nggak ngomongin pencetus. Perusak. Jadi waktu itu ada apa namanya semacam bazar sih, bisa dibilang dasarnya itu bazar, namanya Move On Market. Di situ ada beberapa usaha kreatif Malang yang tergabung menjadi satu. Nah, Move On Market itu udah jalan 3 kali kalau nggak salah. Di Move On Market yang kedua waktu itu kedatangan beberapa media besar juga di Malang, ada dari Radar Malang, terus ada Halo Malang dan teman-teman yang lain juga. Salah satunya adalah Halo Malang itu tertarik dengan karya kita karena bisa dibilang mungkin masih baru di Kota Malang. Akhirnya mereka ya ngajak kerjasama, sama sih sebetulnya bentuk kerjasamanya kayak mahasiswa Malang. Jadi barter produk, barter jasa. Jadi kita dibantuin promosi sama Halo Malang lewat websitenya dia, Instagramnya dia, Twitternya dia, dan Facebooknya dia juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih jalan. Jadi Halo Malang ini kan termasuk media yang besar di Malang. Mereka juga punya relasi yang luas dari hotel sampai perusahaan-perusahaan besar. Ya, dan mereka punya ide yang cukup menarik yang bisa kita nilai cukup menarik sih. Jadi relasi-relasi mereka yang mengadakan acara berupa anniversary, ulang tahun, event-event yang mendatangkan gestar-gestar besar, gestar nasional di Indonesia, itu mereka ada yang internasional juga. Itu mereka minta bikinkan pop up ke kita untuk mereka sebagai merchandise-nya mereka, bentuk kenang-kenangan mereka dari Kota Malang. Itu kalian kasih free atau kita kasih free? Free. Mantap loh. Air supply ya. Setiap gestar seleb dapat 1 pop up. Kene rekaman bedino. Wah iki bahaya iki ora sing ngrungokno ora sing njaluk free banget. Bahkan sebetulnya kalau kita nilai free itu bahkan kita sebenarnya lebih rugi sih sebetulnya. Lebih rugi kalau misalkan Halo Malangnya sendiri sih. Halo Malang minta bantuin kita hanya bisa ngasih pop up, kita bilang sebetulnya kita masih kurang besar supportnya ke Halo Malang gitu karena karena mereka relasinya sangat besar sekali dan kita juga masih belum bisa balas budi yang lebih besar lah ke Halo Malang. Kemarin ada Tulus, ada Kahitna, waktu itu ada Kota, ada gestar-gestar besarnya, sampai waktu itu ada Air Supply juga di Malang, kita bikinkan pop up untuk mereka kayak gitu dan imbasnya juga sangat besar. Biaya promo dan harus ada yang dikorban dulu buat dapat sesuatu gitu. Ya, betul. Ini pembelajaran banget. Ya tahu beberapa yang calon pengiklan ketika kita kasih press list. Padahal aku murah ya. Murah. Itu sih sambat ya. Bayangin kok malah ngasih pop up udah berapa kali gitu kan. Jadi kalian kalau mau balik modal ya keluarin modal dulu lah. Jangan nggak mau modal tapi langsung mau untung kayak gitu sih. Biasanya yang murah tapi bagus, Kak. Bagus. Ono lah marino ya. Kapur. Ono marino. Website murah sebuah website. Oh iya. Legenda ini gak tayang-tayang imitas sih. Gitu ya. Tapi akhirnya dampaknya hotel akhirnya tahu Pop Malang, terus artis-artis tahu. Gila, artis-artis tahu. Terus sampai di repost ya?
fotonya. Oh iya, Supply alhamdulillah ya. sampai di repost juga sih sama Air Supply. Ada fans-fansnya juga waktu itu yang juga Mau suka. pesan. Dia minta pesen juga pop up tema Air Supply, minta dikirim ke Amerika. Wih, Nggak tahu Iya, gimana minta jalannya. dikirim ke Amerika. Soang. Tapi setelah kita survei-survei, biayanya bisa sampai 5 kali lipat dari harga pop up-nya Pop-up-nya. sendiri. Akhirnya nggak jadi. kirim tutorial gawe ya. Kirim tutorial gawe ya. Pernah Gitu, di Dewe. sama Arman Maulana juga ya kayaknya. Ya, Mama waktu itu juga berarti pernah aku- beberapa. Kan follow Arman Maulana. Enggak, tapi Pernah, pernah. Iya. Tapi aku ngerti. Arman Maulana. Nah, itu sing Taunya Arman ini. Arman Maulana. Maulana. Nah, itu sangat murah banget ketika satu pop up dihargai sing bener Arman Maulana yang mau posting kayak gitu ya. Ya. Oh, popingmu dulu. Alat semari cara promo Berarti itu tadi Suka-duka. suka dukanya. Berarti Wah. ini termasuk duka apa suka ya? Suka ya. Termasuk Suka. suka, Suka. sebetulnya. Soalnya kalau mau ngomongin tentang suka duka itu kalau bisa sih jangan dipikir bakal ada dukanya. Karena kita Anggap aja sudah semua suka lah. anggap aja semuanya suka. Kita udah menentukan jalan bisnis, jalan wirausaha, konsekuensinya dan risikonya harus kita terima dengan cara Suka suka semua. itu Oh, tadi. Ya. berpikir selalu positif ya. Berpikir selalu positif. Pernah ikut MLM nggak? Jadi kalau Pengalaman banget ya Mas ya. pernah waktu itu ikut MLM sama Mas P Lintang Jingga Becenden itu bisa dulu, Kak. sama Waduh, Mas saya Adit. Itu bahaya itu. pulsa gitu, mantap. Tapi ya ono positifnya lah. Positifnya banyak banget Bisa dari jadi ngomong MLM kayak itu. gini kan Bisa sekarang? bisa iya kayak gini ini kan termasuk Prospek kayak gitu. Ojek-ojeknya kita di online nih. Jadi baru wae sing emang ya ora. Emang. Perlu di Oh, beruntung lah kenalku terakhir beruntung lah. coba lah kenalnya awal-awal prospek kan. Suka duka pernah nggak dikomplain yang sampai biasanya jadinya 3 sampai seminggu ya, 3 hari sampai seminggu ya. Ya kalau pengerjaannya paling cepat sih 3 hari bisa, tapi tergantung traffic ordernya juga. Kalau pas lagi penuh biasanya kita 7 sampai 14 hari, bahkan paling lama bisa sampai 1 bulan juga. Kayak gitu. Kalau bukan minta sih, kalau pengen tahu tentang dukanya juga banyak sih sebetulnya. Jadi beberapa kali kita bisa dibilang ada Awalnya Pak. Apa itu pengiriman? ya pengiriman itu waktu awal-awal pengiriman keluar kota Malang kita pernah kirim ke Manado, ke Jogja, ke Medan, ke Balikpapan beberapa kali pecah pernah. Sumatera. Akhirnya kita harus ganti 100% karena emang kita masih belum tahu trik and tipsnya biar sampai dengan aman kan waktu itu. Itu beberapa kali pecah pernah. Terus habis itu juga ada puluhan Kasian kan di ini- sana udah siap-siap buat jadiin kado ternyata Mas bener. ini gimana gitu Iya, kan. sedangkan Hampir hari nikah hanya ya. juga udah mepet banget, udah Hamin 2. Iya jadi Oh, itu Ya. buat seserahan itu. Waktu itu buat Kado kado ada, ada, buat mahar mahar ada. Waduh. kalau mahar itu yang kasihan waktu itu tapi ya Terus cinta nang Malang Akhirnya harus dibuka Bukan dulu. dulu. Kalau Ada. mahar kita kasih opsional, bisa dikirim lagi ke Malang tapi dengan konsekuensi waktunya mepet, Hah. atau kita pandu dari Malang harus dibuka Buat dulu dibuka pop-up-nya, sendiri, kita pandu ya. untuk benerinnya Bener, gimana. bener. Oh. Ya, kita Waktu itu yang di alhamdulillah Manado masih ya? bisa di Manado waktu itu. Jadi beberapa uangnya lepas karena pakai material uang asli, nggak bisa kita patenkan untuk nancep di maharnya. Kayak gitu. Jadi harus yang bisa masih dipakai gitu kan. Nah itu ternyata lepas sampai sana. lepas. Gitu. Terus ada beberapa ini juga sih. Jadi ada puluhan desain yang bisa dibilang mangkrak di laptop kita, di komputer kita. Mau Oh. Anu PHP ya? PHP. PHP. Ya, itu bisa. Kalau mungkin bahasa IG-nya itu kan hit and run gitu kan. Jadi ketika bisa mereka loh, abdi hit and run kan itu. iya makanya tuh. Jadi mereka pesan minta tema dengan apa? Minta desain dengan tema tertentu udah Minta kita revisi. desainkan, minta revisi juga, kita kirim ke mbaknya dan masnya dan kakak-kakaknya itu. Setelah mereka udah sampai desainnya mereka oke Kak udah suka gini kita minta untuk mentransfer biaya pembuatan pop up-nya mereka nggak ada kabar. Aku ro, itu kok dicetak dhewe, digarap-garap dhewe. Iya. Terus yo. Oh, enggak pakai DP sekarang atau sekarang sudah pakai sistem baru? Kalau Sekarang ya karena udah ada pengalaman itu kan kita sekarang pakai sistemnya DP 50% di awal atau full payment di awal juga bisa. Kayak kalau gitu. kemarin kita wawancarain si kapal harum kan, Kapal customer merchandise juga, hit and run juga. Iya. Nah sekarang kalau untuk lokal Malang itu DP, kalau untuk luar Malang mereka sudah harus kirim full payment plus ongkirnya kayak Iya gitu. betul ya betul.
Ya kita juga Ya, kayak sama. gitu sih. Kalau Malang masih bisa DP 50%, tapi kalau kita diukurnya dari dalam rentan waktunya sih. Misalkan butuh waktunya masih dalam waktu deket-deket ini, Jadi kan kalau mahar untuk berapa bulan lagi. ya gitu kalau kan. masih dalam waktu dekat kita usahakan kalau bisa full payment di depan. Tapi kalau misalkan dalam waktu yang masih lama, kalau mahar masih bulan Agustus, September, DP 50% nggak apa-apa. Soalnya kemungkinan itu desainnya dicetak dewe itu. Ya, Ya. gitu juga Kalau sih. itu, oke nanti kalau aku habis gajian aku pesen ya. Loh, Hei, lu. gimana? Oi. Jadi awalnya udah Desainnya oke tak gini sekarang, gini desainnya oke. sekarang. Oke, nanti kalau udah gajian ya aku jadi pesen ya. Loh, Mbak, lah itu desainnya tadi gimana? Tapi ngotot banget minta desainnya. Oke. Ya itu bentuk ininya sih, bentuk pengalamannya kita sih waktu mulai-mulai Kadang merintis. minta temanya juga kita kan bebaskan semua tema kayak apa pengenan itu terserah gitu. Tapi kadang-kadang juga nggak masuk akal. Apa ada Paling- tema sing paling- paling aneh-aneh. Paling aneh apa? Paling aneh. Paling aneh. Tema kelelep apa? Tema Tema aneh. apa aneh? Yang paling Apa absurd. ya paling aneh ya? Sing iku paling Spiderman. ceweknya pakai latex, bawa cambuk, terus ngomongnya gue Iya. Spiderman cowoknya. Itu hadiah wedding ya. Hadiah wedding, jadi Hadiah wedding. adiknya yang mau nikah Nah, itu bikinkan pop up buat kakaknya. Jadi temanya itu tentang dia mau malam pertama kan. ya, jadi tentang malam pertama buat kakaknya. tahu Kan kita kan jadi awkward gitu jadi kan. aku bikinnya. Cari kostumnya juga kayak apa? Itu belum menikah ya bikinnya ya pas waktu itu. Ya, Jadi belum, kita- belum. Masalah tuh film sih susah tilu. Jadi bisa dibayangin temanya waktu itu minta kayak nuansanya lagi di kamar gitu kan. BSDM lah, BDSM apa? BDSM. Apa itu, Mas? Sing wah wis rapi aku. Kalau mau gitu tapi disiksa dulu tuh loh. Ya, betul. Ya kayak 50 Shades of Grey kayak gitu sih. Jadi Disiksa dulu. yang ceweknya terus suruh pakai cambuk, Nah, terus Ceweknya bawa-bawa pakai yang kostum model-model kayak gitu. Catwoman. Tapi yang kostum ya Iya. kan? Yang cowoknya pakai Spiderman, kostum Spiderman. Borat kalau nggak salah. Borat. Borat, tahu film nggak? Borat? Film Sing Borat. kampes dipakai. Nah, yang warna hijau, yang warna hijau. Kayak gitu. Cuma celana dalam doang. Tapi ditarik sama kanan. Iku sing dikado gak mungkin macang dari ruang tamu. Mari rapi iki lapo. Tapi mukanya diganti kalau mempelai itu. Lah iya, tadi. mukanya cuma gak mungkin iki sing ado yo. Gak mungkin dipajang bisa enggak? Bisa ngono ya. Aneh-aneh Desain kadang-kadang. sing paling aneh loh sing sampai sekarang. Sing kira-kira iki Sulit. bisa sampai seminggu apa desainnya nyari apa perlu survei dulu. Kalau konsep desain, kalau tematiknya itu yang paling susah, alhamdulillah enggak juga sih. Maksudnya kalau tema masih bisa kita usahakan semua. Yang susah itu ketika banyak orang yang dimasukkan. Jadi waktu itu pernah ada kayak apa ya? 40. Untuk apa namanya? Untuk perpisahan, terus untuk kado wedding itu bisa masukin teman-temannya bisa sampai 40 sampai 50 orang. Di situ kita harus seleksi 50 kepala, diganti bajunya semua aja yang Minta ganti cukup. baju. Minta ganti baju semua. Itu yang cukup makan Jadi waktu sih. kostumnya kita pilih-pilih dulu. Terus selfie-nya juga belum tentu selfie enak banget ngeditnya enggak. Susah banget ceritanya. Selfie-nya mukanya kadang-kadang kemana, kameranya di mana kayak gitu. Ada nggak sing request keluarga besar, ada satu yang meninggal tuh suruh sisipin fotonya orang meninggal itu ada nggak? Kalau sebenarnya Belum belum ya? ya. Jangan Kak, jangan Belum Kak, ya. please. Enggak, soalnya bapak aku itu kan juga desain-desain gitu kan. Jadi ada minta ini budeku yang udah meninggal dijajalin sama aku. Tapi fotonya budeku yang udah lama sama foto sekarang yang baru hari raya gitu. Bisa diatur, Ada. bisa diatur. Bisa. Basku son desain, iku basku sing desain tak ceritane. Ah. Wah, ini horor ya. Tapi kita nggak tahu sih Ya, sebenarnya. orang ngelirik ya apa? Latar belakangnya pengen menyatukan keluarga itu kembali biar foto gitu kan. Biar foto lagi dalam satu frame. Kan kita Oh, bisa, terimanya ya. itu, foto jadi, foto bahan-bahannya mereka. Yang penting kita nggak tahu. foto soft filenya atau hard copy-nya ada bisa kita usahakan. Ya, nanti bisa di-scan kalau yang foto-foto lama mungkin. Aduh, kayak apa meneh sekarang kayak desain aneh. Rewel. Rewel. Minta Kalau diskon, dasar mereng minta kiri. diskon. Mesti kiri no kurang kiri. Kalau rewel itu pasti banyak customer apalagi Ya kan, cewek-cewek ya yang minta ciwi-ciwi yang minta lebih detail terus minta mas aku kok kurang ini ya kurang itu banyak. kelihatan gendut, badannya apa, bajunya kurang gini kayak gitu Bisa warnanya. dewe ngono.
Ya, kira-kira kayak gitu. Itu banyak sih. Itu kalau misalnya. di pop up berarti kalau di pop up Malang itu berapa kali revisi? Gitu. Kalau revisi sebetulnya kita 1 kali. Oh, 1 kali. Karena waktu pemesanan awal kita udah sarankan untuk tema yang diinginkan diceritakan dengan detail. Jadi misalkan Mbak aku curhat juga nggak apa-apa. ya, Kita oh iya langsung ingat Ya, curhat. kita ada customer yang curhat dulu baru bikin pop up. Curhat. Iya. ya jadi waktu itu Mas Mbak kita mau pesan pop Dia up. datang langsung ketemu kita, dia minta curhat. Tapi kalau bisa pop up-nya jangan dipublish di IG ya. Kenapa Mbak? Soalnya dia ini teman deket aku. Nah aku tuh suka sama dia. Tapi aku tuh nggak kepingin nanti orang-orang itu tahu gitu. Tahu ada kayak gitu. Kayak gitu. Jadi dia minta temanya Jerman kalau nggak salah. Jadi minta berbau hal tentang Jerman. Jadi mereka cita-citanya tuh kepingin hidup bersama di Jerman. Tapi Mantap. ceritanya mereka berdua ini masing-masing masih punya pasangan sendiri-sendiri. Wow. Yoi. Tak lagi kerungu. Jadi yang cewek ini udah punya cowok, yang mau dikasih kadonya ini udah punya cewek, tapi mereka mau Sahabatan nanti loh sebenarnya. hidup bersama berdua di Jerman. Jadi mereka nggak mau dipublish dan publish juga. Udah kebret. Ngono ya, affair ya, support affair ya. Oh, support Ada affair. Affair, bayaran cukup total. Tenang aja, rahasia terjamin kok sama Papa Iya, Malang. kita nge-share apa. Bahkan waktu itu ada juga cowok bikin pop up yang pertama buat cewek si A dikasihkan ya kan, waktu itu mau bikin untuk apa kayak lamaran kalau nggak salah, ulang tahun atau lamaran gitu ya. Terus beberapa bulan kemudian cowok ini pesen lagi buat cewek yang lainnya. Jadi Iya. buat selingkuhannya atau udah ganti pacar gitu banyak. Habis banyak deh. Habis banyak. Habis banyak belum tentu dapat banyak juga. Monggo. Ada yang Itu- pengen balikan. Oh, ada yang balikan ya? Balikan juga ada. Mas saya pengen bikinin pop up ini buat mantan saya, siapa tahu kalau dibikinin ini saya balikan. Ya kalau misalnya gak balikan. Nah ternyata setelah pop upnya Coba, jadi itu nggak diambil-ambil. Iya. Mbak ini pop upnya udah selesai Kayak gimana? fail deh, Kayak kayak jadi balikan. Iya deh mas, ntar bulan depan aja aku ambilnya. Kayaknya sih gak jadi balikan. Kira-kira gitu. Jadi temanya itu Jobli ya. kenangan, jadi tempat-tempat yang apa? Yang Nah, pernah selama dia di balai pacaran gitu ya. Tem apa hobinya cowoknya apa, dia sukanya nemenin kemana kayak gitu-gitu. Oh. Siapa tahu balikan, ternyata ambilnya lama banget. Kayaknya sih nggak jadi. Ya kita doakan balikan lah ya mereka ya. Kabar pop up jadi itu kalah cepat sama kabar kalau mantannya udah mau nikah. Iya. Masuk akal. Kira-kira gitu. Makanya kalau pesen deadline-nya harus dipastikan. Jangan lama-lama keburu nanti dia udah Mantannya nikah. Ya, gitu kan. Iku suka duka 10. Terus tantangan Wis, wis yo. Tantangan. Tantangan mungkin Tantangan. Tantangan dia itu tadi customer ya. kalau terlalu online ku biasanya akeh takone kan. Iku kalian nyiasatinya gimana? Presisnya berapa, ukuran berapa dan kawan-kawan. Oh iya Kak, Kalau nggak salah kan, makasih ya, Pak. cuma tanya aja. Kan kalau di punya aku kan ya tak WhatsApp, tak SMS, tak Iya, tak balas iya, kan. iya. Kalau kalian ini kalau nggak salah punya trik yang mereka harus store email gitu. Itu dijelasin aja. Soalnya itu bakal Ada format ordernya Nah, memang. format ya. ordernya. Ya, Gimana cara format order? Jadi gini, kalau kita kan postingnya kan di Instagram sama Twitter, tapi kebanyakan banyak yang ingin tahu informasinya langsung via komen biasanya. Tapi kita selalu arahkan untuk via WhatsApp, Line, BBM atau email karena pasti selalu ada banyak yang perlu diobrolin dan itu kalau via komen kan terlalu panjang. Jadi kalau via chatting bisa lebih Lebih jelas detail. lagi penjelasannya ya, dan kita bisa jelaskan juga contoh-contoh produk kita yang lebih lengkap, flash list kita yang lebih lengkap, dimulai dari yang kecil sampai yang paling besar, dan tata cara Ukuran-ukuran. ordernya, format ordernya juga itu bakal lebih lengkap. Jadi infonya untuk bikin pop up itu juga lumayan banyak, dari nama, tema yang mau diisi, ucapan yang mau diisi, untuk siapa, dikirim kemana, jumlah mahar berapa, kayak gitu-gitu lumayan banyak sih konten yang diperlukan. Jadi kalau bisa via personal aja dengan admin kita. Gitu. Kayak gitu. Terus format ordernya itu gimana? Kalau orang mau order gimana? Kalau mau urutannya? order gini, jadi pertamanya bisa via kirim pesan ke email kita atau ke BBM, WhatsApp atau lain tadi, bilang aja nanti Mas kita mau order nih, minta format ordernya dong, nanti bakal kita Kita kasih kirim balik formatnya kayak gimana. formnya gitu, Ya kayak form, tinggal jadi diisi aja. tinggal diisi aja nanti dari nama sampai semuanya kayak gitu. Nanti kirim semuanya via email. Kalau udah konfirmasi kita udah oke, langsung kita kirimkan desainnya. Kalau desainnya
ada revisi, kita revisi dulu, kalau udah oke langsung kita produksi. Tapi yang penting konfirmasi transfer. Nah, Wah, iya, soalnya banyak soalnya biasanya, oke mas, nanti aku transfer ya, kalau ada ini udah seminggu kemudian, mas aku udah transfer minggu kemarin tapi nggak ngomong. Kita gitu juga. Itu kan jadi salah paham. Tumpuan yang lain-lain. Iya kayak Gitu. gitu. iki kalau ada pertanyaan saya tasih kenapa kalian nggak pernah mau upload testimoni di sosial media kalian? Mantap, mulu kan? belum minta desain sudah jadi mantap. Kenapa alasannya? Itu sing mengulik. Kalau saya pribadi sih melihat sebuah galeri Instagram atau Twitter, kita bisa punya nilai value sendiri dari hasil postingan kita di Instagram. Ketika hasil postingan Instagram kita terlalu banyak testimoni dan hasil produk kita juga sedikit, otomatis customer itu jadi males lihatnya sebetulnya. Mungkin di satu sisi mereka bakal percaya sebetulnya, tapi kalau kita sih lebih memperlihatkan hasil karya indah kita daripada hasil screenshot obrolan percaya atau enggaknya. Soalnya saya yakin dengan banyaknya postingan produk di Instagram dan banyaknya meningkatnya followers juga, itu udah memberi sebuah kepercayaan sama customer untuk beli produk kita kayak gitu. Percaya wes, percaya kan mau ngurusin oleh. Oh, lagian kayaknya pop-up ini kan kayak kriya yang pasti ada baru apa itu desain baru setiap ada yang pesen kan. Beda kalau jaket atau sepatu kan mereka itu bisa fotonya orang lain juga, bisa foto yang googling, ketika nggak dikasih testimoni orang bakal susah percaya gitu. Iya betul. Terus impian terbesar ke depannya itu apa, Bapak Malang? Berhubung Bapak Malang ya di mana sih? Mau pengen melebarkan saya. Pop-up besar pengen punya reseller di setiap pulau sama dia gitu. Bisa. Atau Oh iya, atau buka reseller atau ready. Gini sih sebetulnya, kalau reseller sebetulnya kita sementara enggak. Jadi kita masih langsung dengan kita. Kalau misalkan ada customer yang pengen mau bikin pop up, soalnya kenapa? Karena bidang-bidang yang mau dibahas dengan pop up ini sebetulnya banyak sekali. Kalau dengan reseller otomatis 2 kali kerja. Jadi customer ke reseller dulu, reseller akhirnya tanya ke kita, sedangkan kita nggak bisa nyampein langsung yang kita maksud ke customer. Otomatis itu nanti bikin salah paham sama customer. Jadi kalau bisa desain aja sudah dikonsultasikan dulu kayak gitu kan. Jadi pengerjaannya bisa 2 kali. Misalkan, Mas ini ada klienku nih yang mau pesen temanya traveling apa Mbak? Nggak tahu, terus Bentar ya, tanyain dulu. Nah, akhirnya gitu, jadinya 2 kali kerja kayak gitu, bikin salah paham biasanya. Kira-kira kayak gitu. makelar kurang cihui merangkum kayak gitu. Kurang cihui itu. Kok jalan pantai iki kok, tadi pantai iki. Iya, jadi impian besarnya apa kira-kira kalian mungkin lebih banyak bisa punya pegawai dan akhirnya bisa memakmurkan orang sekitar, atau pop up ini jadi satu industri yang bakal punya nama dan bisa jadi profesi yang diperhitungkan di kalang lah minimal atau apa. Kalau ngomongin tentang tujuan atau impian, sebetulnya dasarnya kita menjalankan bisnis ini adalah visinya sih, bisa dibilang visinya itu kita berdua itu ingin membahagiakan banyak orang, bukan semua orang, karena kalau semua orang itu kayak peserta AFI ya. Orang tua. Nah, jadi sebetulnya yang kita cari di bisnis kita ini, ketika customer ini puas dengan hasil karya kita, otomatis mereka senang. Nah, kita di situ bisa 3 kali lipat lebih senang daripada mereka. Kira-kira kayak gitu. Jadi visi kita itu Baper banget ya. Iya. Setiap habis ngasih baper. Iya, soalnya ada sih beberapa customer yang quotes-nya itu mereka bikin sendiri. Jadi bukan quotes Googlean ya. Jadi mereka bikin sendiri, misalkan bikin untuk ibunya. Iya, itu banyak yang menyentuh sampai tes gitu kan. Yang jadi sampai momen deknya tuh dapat ada waktu itu. Nangis. Kalau sampai nangis enggak juga sih. Nangis Ya, belum setek kasir. Ya terharu lah. Jadi waktu itu Ya, ada anaknya itu, dia lagi kuliah, bikinin pop up buat mamanya di Jakarta. Terus quote-nya itu semacam kayak gini. Selamat ya Ma atas wisudanya S2. Makasih banget udah didik aku dari kecil sampai gini. Mamaku yang bawel kayak gini. Semoga aku bisa lebih hebat dari Mama. Karena Mama bisa
bisa mendidik aku, bahkan masih bisa sekolah, mendidik aku yang kayak gini masih bisa sekolah dan aku masih belum lulus gitu. Intinya sih kayak gitu. Jadi aku ingin bisa lebih hebat Jadi itu dari mau mama. sedikit, quotes-nya apa ya? koran di figuran. Kira-kira kayak Siapanya Bapak gitu. sedikit. Ya, impiannya membahagiakan orang lebih banyak lagi ya. Ya, ada yang quotes-nya tentang ingin berangkat haji bersama, ada yang ingin membahagiakan orang tuanya, hal yang semacam itu yang bikin kita lebih seneng tetap kerja di Buat bidang mahar aja ini. udah seneng. Ya, berasa, soalnya berasa nikah berkali-kali. Bisa nikah terus. Karena cinta adalah luka. Ini Kita lanjut ke pertanyaan Instagram. Jadi kita tips saran nanti aja setelah kita pertanyaan Instagram. Jadi nanti ada tips saran untuk yang pengen usaha serupa gitu. Mana Instagram. Jadi kita membuka sesi di sebenarnya semuanya kita upload di Twitter dan Instagram. Kita buka yang teman-teman yang dengar followernya Pop Up Malang atau followernya Mahasiswa Malang bisa tanya ke mereka apapun itu. Ada hubungannya sama Pop Up Malang monggo, nggak ada hubungannya juga dijawab. ngurus ya. Iya. Dan harapannya dijawab sejujur-jujurnya gitu. Karena mereka kan Jujur, jujur. meluangkan waktu untuk komen kayak gitu kan. Terus Iya, ya terima kasih kepada followers. Ini pertanyaan pertama dari Ada berapa pertanyaan emang? Satu aja lah. dua kali upload pokoknya. dari pertanyaan pertama dari Mas Akbar Umara. Mas Pop Up Malang, aku kan mau nikah, Oke. tapi nggak tahu kapan. Tema Pop Up Mahar apa ya yang cocok? Sama minta resep, tips and trick serta bocoran jalanin bisnis suami istri biar bisa maju gitu dong. Makasih entap. Entap. Tetap Mas Akbar. Jadi Mas Akbar ini mau nikah tapi nggak tahu kapan, ya kan? Jadi berarti mempelainya udah ada toh? Mempelainya udah ada Mempelainya ya udah kan? ada kan? Kira-kira Anggap udah aja udah ada. ada ya kan? Kalau nggak ada nanti bisa kita carikan talent kok. Mau Lagi bayam Loh, orang ini loh, pop-up kan iso di Bisa iso diakal diedit kan. Foto Jadi sama dia siapa aja dia bisa. private. Tapi dewean dhisik ngono lho. Sebelah itu iso diedit, Iya. ditempel. Ini Adam Levine. Nggak iso ditempel lah. Bisa beres lah itu Bisa, kalau ya. mereka ya. bisa diatur kalau tema-tema yang diinginkan masih nggak tahu sama siapa nanti tinggal tempel kan terakhirnya udah Mas aku bisa jadi nikah oke tempel aja fotonya gitu Iya. gitu bisa Atau kan Temanya setiap apa ada ya? ide langsung beli pop-up gitu kan. Ini uangnya banyak Mas ini kan. Mas Oke, sama sama. Buzzer terkenal ini. iya masih apa ini Pokoknya aku mau Marah. ide, wah aku meneh kepingin aku pop-upku tema pantai tuku. Tuku yang paling apik. Bojone dikon milih lah. Iya. yang ini ada banyak temanya mau yang apa Tadi apa tadi ada Terus pertanyaan? tips and Tips trick and bocorin jalanin bisnis suami istri. Bisnis suami istri. gimana caranya Kita bisa bisnis sebelum suami istri. Nah, itu Nah, itu bedanya mungkin nanti Patricknya kalau sebelum suami istri tukarannya gak luwih akeh apa oh lu oke modalnya luwih akeh gitu kan. lebih banyak sebetulnya jadi kalau tips and Tantangannya mungkin kalau teman-teman mahasiswa sini ya udah pacaran dan kalian punya goal ingin sama istri punya bisnis bareng sendiri, sampai nanti kalian apa berumah tangga. ya berumah tangga. Kalau tips and tricksnya apa ya Sing yang kuat. ya yang jelas sih selalu menerima pendapat antar pasangan selalu menerima pendapat Dikomunikasikan. ya dikomunikasikan lebih baik lagi. Yang kedua harus objektif. Objektif itu dalam artian ketika kalian sedang dalam kondisi pacaran ya udah pacaran gak biasanya aja, tapi ketika kalian udah ngomongin tentang kerja kalian harus mau menerima kritikan, kalian harus mau mengerjakan tanggung jawab, hal-hal semacam itu yang harus dikonsistenkan dan harus dipegang. Jadi meskipun jalan suami istri atau pacaran atau masih pacaran, hal kerjaan sama hal waktu pacaran kalau bisa diprofesionalkan Ya. Disiplin waktunya itu ya. Kemarin Disiplin kayak waktu juga. Tanya-tanya. kapal harum juga kayak gitu kan. Oh, iya. Kapan gendaan, kapan kerja, kapan itu punya disiplin. karena banyak yang gagal di sini ya. Ada pemilik kafe terkenal itu juga ya gagal ya kan? Iya. Iya. Wih, pacaran lulus akhirnya pegatan ya. Iya, terus ada Saya, band Kak. terkenal Malang. Oh iya. Terus akhirnya sama Oh, karir. Oh iya. Karena Sayang ya. kalau stand up ya ono Ngono ya. Lebih ke disiplin waktunya ya. Kalau Ya, di, kayak gitu. di kantor marahan, nanti di rumah jalan diempet dulu diempet. Saya nggak tahu ngerasanya itu ya, sakno ya. Baru Tukaran sama marah. ujubnya. Karena marah. Tukaran sama ujubnya masalah, ini postinganku kurang padang, nggak tahu ya. duit. Makanya kayak komunitas yang harus ngiling ya. Iya. Dan yang paling penting sih sebetulnya kalian nggak harus yang berpasangan sih.
Kalian yang mau harus punya apa ya? Harus punya goal sebetulnya. Jadi waktu kita pacaran dulu, masih SMA, masih kuliah, goal kita itu adalah kita yakin kita bakal menikah di tahun 2015. Otomatis sampai tahun 2015 kita harus ngejar harus ngejar gimana cara dapat duit itu kan untuk target untuk nikah itu ya. Alhamdulillahnya sih bisa kesampaian. Udah Jadi bikin undang. Nah, kayak gitu. Dan setelah nikah pun harus punya goal lagi juga. Kalian mau bisnis ini tujuan utamanya untuk apa, itu yang harus dipegang konsisten. konsisten. Ku di sore doyo iku antara arek mention-mentionan enggak paham. Iya, ada gak jelas sih. Dari Jovita Sonia. Oh, yo Jovita Jojo. Sonia. Entar ngono tok. Entar. Terus Aku kemarin habis kompre ya, Jojo. Oh, habis congratulations Mbak Jo. Angkatan berapa, Bang? Wis pokoknya Kompre, pokoknya pakai rok dia kompre. kemarin. Terus ada dari Octavia _KDTL. Mention ke Andre _RHLD. Oke. Sama Andre dibales. Andre balas ke orang lain. Ika FJRN, Mbak Isti dan Tata. Terus Andre balas ke Octaviana KL. Oke. Aku karo FMI Pak Ainur. Terus lapo. Apa Dia itu? baca captionnya kan, ini pasangan suami istri yang dia Iya. itu dia bisnis sama Mungkin sama, si PLUM. jadi- Dia itu jadi kepingin pasangan juga wes aku kali. tambah arek mipae ngono. Karena kene gak takon kan. Iya kan Ngurus ya. penting banget. Peduli. Ngurus. Lanjut cek pertanyaan. Kadang ngenteni. Pertanyaan dari Arinta. Nah, ini dari Halo Malang, Mbak Arin. Oh, Mbak Malang ya, Mbak Malang. Kakak-kakak pop up Malang yang belum kesampaian bikin pop up untuk siapa? Wah, ini Wah, ini- berat ini. Berat ini. Yang belum kesampaian bikin Pengen pop up bikin untuk siapa? siapa? Bikin Siapa, pop Mbak? up mahal Siapa, untuk Mbak? admin? Belum ya? Belum ya? Pop up mahal. Silit. Untuk sini belum ya. Siapa ya? Gimana, Mbak? Apa? Pengen bikinin pop up Pengen. untuk siapa? Untuk siapa ya? Untuk mertua mungkin belum kayaknya saya. Orang tua sendiri belum pernah. Kalau untuk orang tua Apa saya kayak sendiri kayak sudah, udah. untuk kakak adik udah pernah, teman-teman dekat beberapa juga sudah, teman-teman relasi. Teman-teman dekat yang habis ini Sudah. ulang tahun kayaknya. Ya, kayaknya paling dekat sih teman-teman ulang tahun sih kayaknya dalam waktu dekat ini. Kalau yang udah lewat ya ditunggu tahun depan. Padahal Cepet deket sama kita cepet. Siapa tahu kita bikinin pop up habis ini. Padahal Mbak Arin itu berharapnya aku pengen bikinin Mbak Artis Arin atau kan, ya? komunitasnya yang Oh, capoeira iya. ngono lho paling. Iya. Wah, gak peka arek banget. Terus gue suka ada pertanyaan lho, gak peka Mbak. Kamu ikut capoeira. Iya, Kak, ikut capoeira deh, Dik. Kalau Mbak Arin Hijab, capoeira. terus capoeira cewek. Mantap. Malam udah Jeng, jeng, jeng. kita bikinin pop up superhero. Superhero. Jadi Mbak Arin jadi Black Widow. Mantap. Pernah lihat Black Widow pakai jilbab? Nggak ada itu. Terima kasih Mbak Arin dari Halo Malang. So, Abah Anton mungkin Abah Anton. Abah Apa? Anton boleh, Abah Anton. Lo gak butuh feeling aja lah. Dia aja pakai sorban kan, dia anu banget kan. Iya, sekarang Itu ada lagi. ngomong-ngomong apa, kita sulit menemukan poster atau spanduk yang tidak ada foto beliaunya. Itu hampir Iya. mustahil. Ini perjuangan teman-teman yang saya kenal untuk gimana caranya kita bikin event ya? yang poster yang atau baliho yang nggak ada beliaunya, itu susah. Tanpa apa? Nah, iya. Dia eksistensi Wes kan. kenal apa wes. Mungkin bisa jadi narasumber besok ini. Boleh. Pak, kenapa kok? Impian terbesar loh. Iya, mantap. Ini lanjut dari pojok Polinema atau pernah gak Mas Mbak bikinin pop up mantan yang paling disayang pas ulang tahunnya Oh. secara diam-diam? Secara Kalau buat diam-diam, mantannya, setauku pernah. Gimana? buat mantan. Bawa pop up, bawa apa yang anu. yang paling disayang berarti ada yang nggak disayang, ada yang disayang biasa aja gitu. Iya. Kalau nggak pernah men. ya kan soalnya diam-diam. Oh iya sih. Kalau nggak diam-diam pernah ya? Kalau buat mantan nggak pernah sih sebetulnya. Mantannya temen. Mantannya temen ada di sini orangnya pernah. Sama Kayak ya? gitu. Oh iya. Udah apa aja ya kan. Oke. Mantan soalnya yang desain aku kan, jadi kok diam-diam dipertanyakan. Belum pernah sih, belum pernah. Mantannya teman yang mana ya? Banyak teman deket tadi tuh. Yang banyak tanya. Oh. Ya, mas jangan pernah nggak tahu. Lupa Ya, ya, pernah ya. pesen, pernah pesen toh? Ya pernah. Lali lek kancan. Ini habis ini pelang
Ora lah ora. Kayaknya tuh. Ya kan profesional kan Iya, ya, profesional. kerjaan sama pacaran ya kan. Bawa tak ajak kok bawa tenang aja. Oh iya. Kok klarifikasi ini kenapa? Oh, emak tadi. Ini dari adik kecilku ini anu siapa? Adik kecilku. Nas ya, Nas ya. Nas ya. Mas Mbak, gimana rasanya gak tidur gara-gara kejar deadline orderan padahal sambil prepare acara kawinan sendiri yang juga mepet. Berarti ini pas waktu dulu kalian prepare kawinan masih terima order ya? Tahu banget ya. Masih terima order ya? Masih terima Masih. order. Jadi ya? Hamin 2 minggu sih waktu itu. Ya, Jadi waktu itu kita nikahnya tanggal 7 Februari 2015, kita masih ngerjain pop up sampai akhir Januari. Itu kita harus ngejar. Ya alhamdulillah waktu itu lagi rame-ramenya juga sih, soalnya kan musim nikah. ya juga musim nikah juga. Jadi waktu itu pesanan mahar juga banyak. Ya kalau gimana rasanya ya dibilang seneng itu ya seneng, ngantuk itu ya ngantuk. Tapi ya alhamdulillah sih bisa. Mahar kita sendiri dikerjakan Hamin 2. Amin 2 mahar buat kita sendiri waktu itu buat produk baru sih namanya Pop Up Cube waktu itu. Jadi kayak bentuknya kayak akuarium itu kita kerjain Hamin 2 karena Jadi dia kelupaan. Hamin 2 masih ke sana pencetakan. Terus aku mahar sih gak surprise banget ya. Terus ngerti nggak? Iya biasanya kan kalau pesan gitu kan dicanting ya. Aku sih mingi lah. Jadi waktu akad Gini, sip. Ini next pertanyaan kedua dari Nas juga adik kecilku. Mas kalau tidur sambil pencet-pencet hidung mbaknya enggak? Wah, Yang basic ini. Gulane internal banget ini. fisik ini. Hidungnya Mbak. Personal aja Mbak, nanti bisa via WA, line atau BBM ya kan nanti kita balas. Penting banget kalau susu nanti langsung tak kasih. Ini ada yang baru tanya 2 jam yang lalu dari Payekeyep. Oh kayak kenal itu. Dengar Kak Faldian ini drummer ya. Kira-kira gak bisa bikin pop up sambil ngedrum? Bisa gak? Iki Bisa gak? bisa nggak? Oh ngono ya. Atau bisa nggak aku gabung jadi grupnya lagi loh? Oh kamu? Lagi ya? Jelaskan. Tidak, jelaskan ya. Ini mari anu kan Nggak tega. grup ini grup Ya, ya. nggak apa-apa. Jadi salah satu Iya. tim seleb kita, Lintang Jingga Aryo ini tadi kan tak setelin lagu. Itu api kan? Api. Nah, Yang scroll tadi tuh. yang grow itu kan Payek dulu salah satu anggotanya. Cuma Nah, itu gitu wis gak ceritanya. sak durung rekaman ya? Wis. Sudah ada rekaman itu itu tadi. tapi yang lagu Oh, yang tadi terbaru Iya, tadi sebelumnya. lagu masih terbaru. Nah, jadi arek loro iki sak band biyen. Terus saiki wis enggak. Ayo kok enggak pinta kok opo kok gak sak band. Gara-gara apa Malang? Biar ada hubungannya. Semuanya. Tadi biyen iku sak band kan gak seneng ngeband. Waduh, kemarin iku 27 Maret mau ke Blitar ya? Oh iya, Bisa, nggak kepikiran ya? Nggak Aku bikin apa? Aku pameran, Mbak. Bisa. Ya, dijawab saya. Dengar Faldian ini drummer ya. Kira-kira bisa nggak bikin pop up sambil ngedrum? Aku urus ya opo. Kayak gak dijak meneh ya karena pertanyaannya kok ngene. Iya, rasanya kayak ngono lho. Nah, ini lagi Ya dijawab wajar lah. gitu ya. Enggak dicek kok. Ya wes lah. Ya iso lah, ngetram ambek gunting iso disesuaikan, iso dikondisikan kok. Kan temponya kan sama. Temponya sama. Jadi ketika menggunting itu beatnya itu berapa per berapa gitu kan itu Jadi bisa. sama ngetram itu bisa lah. Bisa diatur lah. Bisa direkayasa. Ini bingung nanti via WhatsApp apa Ya. anu aja. Lain aja Mas Payek Mungkin kita kayak ya. sediakan sesi Baper. reuni lah. Reuni. Dulu yang pernah satu band tapi moro Luka episode luka kan. Narasumbernya sesi reuni ya. kan masih ada hubungannya sama kita kan. Oh, tim select sama bekas bandnya. Episode luka. Episode luka. Eko, itu tadi pertanyaan buat kalian yang pingin nanyain ke narasumber selanjutnya bisa di Instagram pantauin terus hashtag #SMLG via Instagram. Nanti kalian juga bisa request siapa yang pengen kita undang kayak gitu sih. Jadi jangan bosen-bosen buat komen kayak gitu. Like, comment. Like, komen, tips saran untuk mahasiswa yang pengen memulai mengembangkan usaha yang serupa. Jadi mungkin bisa dirangkum lebih singkat lagi. Gini loh, Rek, ketika kalian masih mahasiswa atau kalian pacaran atau sudah suami istri yang pengen bangun usaha yang sama-sama kita ataupun beda, tips sarannya apa? Oh gitu. Untuk tips dan sarannya ya nggak banyak juga sih, soalnya kita juga berdasarkan pengalaman aja. Jadi untuk teman-teman mahasiswa sekalian yang mau jalan atau sudah jalan, ingin jalan di bidang bisnis dan entrepreneur ya khususnya ya. Yang pertama itu tentukan bidangnya, kalau bisa bidangnya yang sesuai dengan kesukaan kalian.
yang paling utama itu adalah tentukan tujuannya dulu. Misalkan kita mau jalan-jalan, naik kendaraan, kita kan pasti menentukan tujuannya dulu. Misalkan kita mau nonton, kita ke bioskop. Gimana caranya kita ke bioskop? Ada pilihan, bisa jalan, bisa naik angkot, naik sepeda, naik mobil, naik motor, naik truk, naik bis. Pesawat. Nah, itu untuk caranya ada banyak. Kalian tentukan satu yang menurut kalian bisa. Habis itu silakan naik. Misalkan naik sepeda motor, diisi dulu bensinnya. Nah, mungkin terlalu tersirat ya kayak gitu kira-kira. Tapi yang penting sih itu intinya adalah tentukan tujuannya dulu, konsisten dengan tujuannya. Kayak misalkan dengan kita tadi kan kita ingin membahagiakan banyak orang, terutama orang-orang di sekitar kita. Otomatis ketika kita nggak bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita, kita merasa kita masih belum apa-apa gitu loh. Kita harus mengejar itu terus sampai mereka bahagia, terutama orang tua kita. Dari situ kita bakal punya motivasi terus ketika kita naik turun, ketika kita banyak problem Jadi kita kalau nanti di jalan sepeda motornya bannya bocor, ketambal ban. tambal ban. Jangan beli sepeda motor lagi. Jangan beli sepeda motor Fokus lagi. ke satu usahanya Tambal ya. ban. Jadi Ya, jangan ngepop, oh saya lagi rame rental kamera, buka rental kamera. Ya, betul itu. Besok juga. oh lagi rame les karate, buka les karate. Les karate. Clown Iya, juga berarti sekarang. satu rame gitu ya. Ya. Tinggal kendaraannya banyak, tinggal pilih yang mana. Kalaupun kendaraannya rusak, dibenakno kendaraannya. Ya, Jangan beli yang baru. betul. Bukan beli baru. Kira gitu. Soalnya kan sekarang banyak ya bisnis kan bisa dibilang sekarang gampang sih jalan bisnis itu. Sekarang lagi rame apa, punya duit, habis itu jalan, ketika nggak laku ya udah bikin bisnis yang baru. Dengan Startup terus. startup terus nggak Tapi jadi gol-gol startup. gitu. Dan yang paling utama sih ini kan tadi kan secara teknis gimana caranya memulai usaha dari pinjam bank dan segala macamnya. Dan yang secara non teknis sih yang penting kalau menurut kita sih ibadahnya sih. Wih, Wah, mantap. sih. Iya, ibadah itu udah secara spiritual, secara non teknis itu Kita udah nggak bisa bantuin juga. ya itu nggak bisa tolong Tuhan diukur lah. lah. Ya. Ya, tolong Tuhan lah. Ibadahnya dikencengkan soalnya dari situ pasti banyak kejutan-kejutan yang bakal kalian dapat. Kebalikan banget sama Faris ini. Kejutan dulu baru ibadah. Ibadah nomor sekian. Yang penting seneng sih. Nah, kejutan. Tadi kan ada kata Kejutan. kata kejutan. Kejutan kali ini Spesialis silit ini. kora-kora. Kora. Apa itu? Kora. Apa itu? Apa ya? Iki maksud tapi bah. Kon berdua kompak opo ora. Oh iya. Jadi begini, karena mereka suami istri, kita tanya kekompakannya. Jadi nanti Kita dua belah kasih. pihak ini kita kasih kertas ini. Ya. Ini Agak kertasnya. jauh duduknya. Kora. Iya, pulpen nggak? Pulpen. Macam ini, macam ini. Pulpen. Nah, pulpen. Beda. Pulpen? Ada nggak? Ini konsep baru ya. Kemarin setelah info B kita suruh nyanyi dan puisi, terus Ambil dulu. kapal harum kita suruh pantun, ini kita ada kora-kora. Wah, ngurus. Kak oleh kata ya. Oke, di sini Ada Pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan karena di sini sudah ada dari Singosari Malang juga yang bakal jadi next narasumber. Narasumber. Sumbang pertanyaan buat mereka sudah nikah juga toh. Pertanyaan mungkin Ada berapa pertanyaan? maka lima lah. Lima. Nanti kita ukur mereka Kalau benar salah kompak atau paling enggak. enggak? Mungkin PMP. makanan favoritnya Fiandi apa? Gue bakal dicatat Fiandi. Ini juga nyatet nanti terakhir kita Sama atau bacakan. enggak? Kompak atau Nah enggak? itu, Oh my gitu. God. Terserah wes. Paling gokil nanti Ya, satu-satu anehnya. Sumbang pertanyaan. Ayo. Makanan nih. Makanan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Kapan? Aku. ya. Yuk, Siapa pendiri. mantan terakhir dari masing-masing dari lawan pasangan? Tadi Mas Bian Nanti nulis. Fiandi jawab mantannya Tia siapa? Siapa mantan terakhir? Tia jawab mantannya Bukan mantan Fiandi. terindah. Enggak, mantan Enggak, terakhir. mantan terakhir. Mantan terakhir. Nanti langsung ditulis saya dari mantan Fiandi nulis mantan Fiandi A, mantan Tia A, Tia Oh, mantan jawab Fiandi apa? A. Oh, Nanti kita cross check, kita disampaikan. cross check. Iya, nanti kita cocokin. Kita cocokin kayak gitu. Mantan terakhir. Pertanyaannya Apa ada lagi, apa lagi? gede tulisannya. Pakai kertas. Pop up pakai kertas itu. Oh iya. Oh ya kita tag ini di markasnya Pop Up Malang. Malang. Shopnya di Aurora Cowok. Betul. Ini ada adik magang. Udah ada. Belum. Ayo pertanyaan kedua ada sumbangan. Enggak tahu. Ayo. Ayo, mikir Mas Ren. Yuk. Sik. Hobinya kalian setiap pagi. Fiandi, hobinya apa? Bangun tidur. Nah, Fiandi Bangun tidur. langsung fokus. Fiandi bangun tidur. Hal pertama yang dilakuin Fiandi ketika bangun tidur. Nah, Ayo. Ayo, Kalian pertama kali. Karate. kayang.
tweet board toh. Cek benar. Bangun tidur langsung tweet board. Tuh, terus saya gendane kayak Tambah tiga. bikin review film. Oh, ini sumpah aku 10 tahun pacaran masih gini. Ayo, kira-kira saya kalau bukan ya sama istri loh. Waktu pertama kali menikah sampai sekarang, sebutkan pertengkaran terhebat gara-gara apa? Wes, istimewa. Iya, yang pertengkaran terhebat. Pertengkaran terhebat gara-gara apa? 1. Mulai kapan? Mulai nikah pas sama istri. Tahun terakhir. Mau. Pertengkaran terhebat. Teman-teman langsung mantap. Ayo. Ya dia apa lupa? Ini pertanyaan keberapa? Ketiga. Gorong. Wis ah. Wis iki sing terkenal wis ya. Pertengkaran Aku terhebat. nanya, Ya ya. Kurang 2 pertanyaan, satu aja. kalau kalian berantem itu Kak Fiandi ngapain Kak Tia supaya baikan, Kak Tia ngapain Fiandi buat Oh, baikan? iya, rada curhat, hashtag rada curhat. Iya. Mencari ilmu. Hashtag kode. Mencari ilmu. Aku melok ya. Fiandi ngapain Ya, aku? ya. Fiandi ngapain aku ngapain Fiandi? Ya, ya. Biar baikan. Biar baikan. Ngetes sama enggaknya kira-kira anak pertama kalian masing-masing pingin yang cowok atau yang cewek? Wah, Ya. wis. Mewah. Ayo, anak pertama. Ayo, Ayo, mantap. ayo. Kalian kejar, ayo. Kak foto gak tadi. Tahu. Aku nambahi. Oh iya. Oh, sore aja. Berapa menit aja? Sak jam jangan lebih. Iya. Ya. Oh, mantap. Iki mantap. Mantap. Wis ah. Ayo. Geger apa dulu? Nah. Geger apa dulu cepetan. Itu Oh, aku pesan. Yang terakhir. Nisar apa dhuwur? Ayo. Apa nih? Nisar apa dhuwur? Ayo. Nisar apa dhuwur? Ayo tulis. Oke, setelah itu kita buka tirainya. Oi. Wis ah. Ya bisa apa dulu? Ayo. Nisar apa dhuwur? Ayo. Dengan bebas apa? Dan 5, 4, 3, 2, 1. Jadi tutup kan semua ini. Ya. Ayo baca. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama apa? Tentang apa? Mantan. Oh, mantan terakhir. Mantan terakhir. Tak kira mek titik tak kira. Iki nomor 1, iki nomor 2, terus 3 4 5 6 gitu iki. Oh iya. Oke. Mantan Terakhir. terakhir. Terakhir lo kak cek dibacakno Fian diambil dia ae. Kita Oh, ngecek ae. Oh. Mantan terakhir. Ngerti. Mantan terakhir sama. Satu. Mantan terakhir Tia sama. Mantan terakhirnya Tia namanya Andre. Andre. Ya, jawab. Andre. Ya. Mantan terakhir Fiandi. Yang ngecek kan ya? Ada yang masih belum dijawab itu. Udah. Wah. Apa? Atas pasif apa gitu. Mantannya Fiandi. Lita. Lita. Itu setelah Lita. Itu bukan mantan terakhir, itu satu-satunya lagi. Lita. SMP. Satu-satu. Kan enggak usah golek-golek SMP ku. Abe kecil ora ta? Apa? Abe kecil. Kutu sopo kecil sopo kutu kan. Oh, ayo pertanyaan kedua apa kok? Iku mang pertanyaan kedua. hal pertama kali Iya. bangun tidur. Bangun Ya. tidur. Apa? Fiandi. Fiandi apa tuh? Ambil HP. Cek HP. Ambil HP. Ya, berapa ya? Oke, benar. Dua kali bener. Dua kali bener. Dasar kan nggak mau. Ayo, yang terakhir next apa? Sing Pertanyaan itu. Hal yang bikin tengkar paling hebat. Ya, bikin tengkar. Beda pendapat. apa? Sederhana kan? Kalau ini apa? Beda Aku pendapat nek waktu sing nunggu di iki. dewe kelamaan. Sayang sekali. Sayang sekali. Oke, satu sudah tidak Nggak dua ngomong satu, deh. dua satu. Satu. Ayo lagi. Nomor 4 ngatasin biar masalah. ngatasin masalah. Apa maksudnya? Fiandi, diapain tadi, diapain? Ngamuk, mana? Diam-diaman. Diem-dieman. Diam-diaman juga? Diam-diaman juga. Oke, PK satu. Istimewa, istimewa. Suami istri aja deh, Mas. Diaman nggak usah gini. Aku enggak surat nikah kok. Terus Terus, nomor 5 anak, anak pertama. cewek. Cewek. Woi. Jadi ya. Aku ingin tuh gak, aku bayanganku ya wedok lho. Ayo, Jadi ya. mulai Ya. pertanyaan ke ini. Geger apa gulu?
Geger. Ayo. Kita dulu geger. Kayak Terakhir ini. Ayo terakhir ya. Bisa gimana sih pertanyaannya? Apa nih? Pokoknya dulu. Ini terakhir kudu di dalam hitungan ketiga harus disebut no ya. Ya, bareng. Nisor apa dhuwur siji loro telu? Dhuwur. Iya. Nah, nisor atau dhuwur nanti malam. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng pasangan suami istri Pop-Up Malang. Semoga bisa memberi pengalaman kalian dan info buat kalian. Kita minta maaf juga kalau ada salah pertanyaan atau salah kata ke Pop-Up Malang. Salah pertanyaan. Beberapa tusuk kemarin kita nggak pernah minta maaf. Itu jadi Isor Dur silakan diselesaikan sendiri. Sekarang hari apa ini? Ada apa sih? Kemes yo? Kurung. Udah keburu habis aja. Ayo, ada kata terakhir? Apa ya? Jangan lupa untuk Oh, iya. komen. Komen ke Ke Papa Malang. Instagram, Twitter. Nah, itu tadi belum Oh disampaikan. iya. Sosial media kalian apa aja? PIN, BBM Apa? atau apa disebutkan monggo. Kalau Sebelum kita Facebook tetap di Pop Up Malang, masih baru sih Facebooknya Iya. Pop Up Malang, silakan di like atau di follow, Kepoin. dikepoin, terus di Instagram juga @popupmalang tanpa @, di Twitter juga Pop Up Malang tanpa @, di Line ID juga @popupmalang tanpa @, di WhatsApp ada di 0888 380 5850. Kalau PIN BB lupa nanti cek aja di IG kita. Harga mulai berapa sampai berapa? Kalau range harganya kita mulai 150 sampai 800.000. Wah, murah banget. Murah banget. Mantap. Itu terima kasih. Sampai jumpa di cerita biasa berikutnya. Salam Keren.